Puji Tuhan, hari ini mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari 2 Tesalonika. Ya, dalam minggu ini kita belajar tentang 2 Tesalonika. Kalau waktu yang lalu kita belajar tentang 1 Tesalonika, hari ini kita bersama-sama lanjutkannya dan kita baca 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ayat-ayat ini sangat memberkati dan mendorong hidup kita. Nah, saya akan mengajak saudara sekali lagi membaca di ayat yang ketiga. Memang kemarin kita sudah membacanya, kita kembali membaca ayat yang ketiga ini. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Nah, ini yang kita perhatikan. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, pernyataan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dari ayat yang ketiga sampai 5, saya melihat sesuatu yang diajarkan buat saudara dan saya, bahwa hidup kekristenan itu senantiasa terus diperbaharui, dan semakin hari itu semakin bertambah baik, atau semakin hari semakin bertumbuh dengan benar, dengan baik. Dan ketika saya membaca dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 dalam versi mudah dibaca, dan ini sangat menolong untuk kita memahami ayat ini. Dalam versi mudah dibaca dikatakan, dan kami harus melakukan itu tepat bagi kami untuk melakukannya, karena imanmu terus semakin bertumbuh. Perhatikan, dikatakan iman bertambah ini di versi mudah baca diterjemahkan karena imanmu terus semakin bertumbuh, dan kasih yang ada pada setiap orang di antara kamu untuk orang lain juga terus bertumbuh. Sesuatu yang sangat menarik di mana kekristenan itu digambarkan tentang sesuatu yang hidup. Sesuatu yang hidup ya, seperti benih dan kemudian ditanam, kemudian bertumbuh dan bertumbuh. Nah, saudaraku, dan apa yang bertumbuh? Yang dikatakan yang bertumbuh adalah imanmu terus semakin bertumbuh. Imanmu semakin terus bertumbuh, atau imanmu terus semakin bertumbuh, terus bertumbuh. Jadi ada suatu perkembangan, terus ada suatu pertambahan, dan semakin kalau bicara tentang lemah, makin lama makin kuat, kalau kecil makin lama makin besar, dan kalau bertumbuh terus juga dari kecil terus akan terus bertumbuh. Nah, dan kalau bicara tentang benih, maka Yesus juga memberikan gambaran ketika benih ditabur, maka dia bertumbuh dan akhirnya berbuah, kalau digambarkan sebagai sebuah tanaman. Dan yang bertumbuh adalah imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan, keyakinanmu kepada Tuhan, itu semakin bertumbuh dan semakin kokoh, semakin kuat di dalam Tuhan. Apalagi yang bertumbuh, kasihmu makin bertumbuh. Kalau saudara dan saya berkata, aku punya iman, aku percaya kepada Tuhan, dan engkau berkata, aku mengasihi Tuhan, maka itu juga nyata dari kehidupanmu sehari-hari. Ketika saudara dan saya semakin bertumbuh mengasihi Tuhan, semakin bertumbuh mengasihi sesama, saya percaya ada perubahan hidup yang semakin baik. Bagaimana engkau menunjukkan kasihmu kepada Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, dan ini yang membuat Paulus bersyukur. Iman yang semakin bertumbuh dan kasihnya yang semakin bertumbuh. Ketika iman semakin bertumbuh dan kasih semakin bertumbuh ini akan menjadikan kita semakin kokoh bahkan ketika menghadapi berbagai macam penganiayaan atau kesulitan hidup. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima dikatakan, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saudara dan saya dilayakkan awalnya karena darah Yesus Kristus. Dan ketika orang-orang Tesalonika mengalami penderitaan, Paulus dikatakan engkau layak, engkau mampu menghadapinya, engkau teguh menghadapinya. Karena apa? Karena iman dan kasihnya bertumbuh. Kasihnya kepada Allah, kasihnya kepada sesama. Semakin bertumbuh, semakin berbuah-buah tentunya. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya, dan biarlah menjadi bagian hidup saudara dan saya, dan menjadi orang-orang Kristen yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.